paling penting dagingnya ini. Jadi ini perkaranya berhenti. Siapa yang mau pesta tentang kemenangan, kemenangan individu tertentu, ya dia lepas. Tapi ini bukan kemenangan rakyat, justru kita tersandra dalam kasus ini gara-gara penelitian mereka. Yang mereka hanya bisa meneliti, tapi tidak mau masuk pokok perkara dan membuktikan penelitian mereka. Kita sama saja dicerumuskan oleh penelitian mereka, sementara mereka buang badan. Artinya mereka merasa senang kalau tidak sampai ke sidang pokok perkara. Tapi mereka menantang Pak Jokowi hadir. Di mananya munafiknya itu? Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Hakim memutuskan menghentikan perkara untuk Dokter Tipah. Ada yang bahagia, ada yang kecewa. Wak Udin merasa stres. Di akhir video kita akan mendengarkan pengacara Pak Jokowi merespon terkait putusan hakim ini. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Jadi inilah adalah perjuangan yang benar-benar berdasarkan ilmiah, berdasarkan ilmu hukum, dan itu tidak terbantahkan sampai dengan hari. Meskipun awalnya tentang soalnya kompetisi relatif itu ditolak, tapi itu tidak mau. Yang paling penting dagingnya ini. Jadi ini perkaranya berhenti. Yang ketiga, perkara ini adalah gugatannya sama dengan yang saya terima, ya. Jalannya juga sama, dakwaannya juga sama, sehingga di Projo DKK ya, dan kawan-kawan. Sehingga insya Allah kalau memang hukum itu lurus, ya, ini tidak hanya menjadi presiden, tapi menjadi jurisprudensi. Jadi putusan dari Dr. Tifah Usiatiasuma ini akan kemudian nanti harus berlaku juga untuk kemudian kasus saya, meskipun saya tetap harus menjalani persidangan dulu, kemudian kita masukkan gugatan yang sama. Dan terakhir, saya sangat mendukung upaya Dokter Tifah selama ini. Teruskan dok perjuangannya. Dokter Tifah adalah ilmuwan muda yang luar biasa, dan beliau akan membedah otak. Saya makanya pakai kaos ini. Ini Dokter Tifah dengan analisis neopolitikanya. Ya, Tiap pagi ganti kaos. Iya. Jadi Dokter Tifah akan terus berjuang. Saya juga terus berjuang. Terima kasih juga untuk semua teman lawyer yang mungkin sekarang sudah tidak membersamai lagi juga, ya, untuk tim yang lain. Insya Allah kita tetap berjuang bersama. Dan untuk 3 sahabat kita, ya, Mas Faris Al-Fadilah, Rustam Afeni, dan Bu Kurnia, kami tetap membersamai Anda semua, ya. Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Tentang 2 orang yang berpura-pura menantang, berpura-pura berani, tapi sebenarnya keduanya itu sama-sama pengecut, sama-sama takut, sama-sama menghindari pokok masalah agar tetap dilihat oleh rakyat seolah-olah masih tetap pahlawan, seolah-olah ingin saling membuktikan, tapi keduanya sebenarnya pengecut, keduanya sebenarnya takut. Jadi kira-kira ada orang punya rumah, ada orang di luar ditantangin, sini kalau berani kamu masuk rumah, kalau berani saya tunggu kamu dalam rumah. Tapi saat ngomong begitu sambil gembok pagar rumah, jadi orang yang ditantang itu nggak bisa masuk. Lah kalau memang mau nantang, ayo kita adu bukti, ya jangan digembok rumahnya, buka saja. Ayo buktikan isi rumah itu isinya apa. Kalau benar-benar ada penelitian, ayo buktikan penelitiannya. Kalau benar-benar ada hasil kajian, ayo buktikan kajiannya. Jangan menipu rakyat dengan narasi seolah-olah ada penelitian. Setelah seluruh rakyat terkesima ikut dalam proses untuk meyakini ijazah itu, seolah juga menantang untuk diadili di perkara persidangan, tetapi gembok pintu rumah. Eksepsi itu kan hakikatnya mengunci agar tidak bisa masuk pokok perkara. Di mana kepenelitiannya? Di mana yang katanya sudah bertahun-tahun ingin menguji? Dan sebenarnya kita semua rakyat kecewa luar biasa. Kenapa? Kita ini, ya, Bang Petrus, semuanya ini tidak mau menghabiskan energi hanya untuk nolong 1-2 orang tokoh nggak penting. Kita sedang memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat. Sudah ada 2 martir, yakni Bambang Tri dan Gus Dur, cuman tidak bisa masuk pokok perkara, yakni dengan menghadirkan ijazah saudara Joko Widodo. Tinggal ini kesempatan. Tetapi nantangin masuk rumah, tapi pagarnya digembok. Percaya nggak kalau orang ini nantangin nggak? Nggak percaya, rakyat udah tahu. Masuk sini, saya hajar kamu. Masuk kalau berani rumah, sambil gembok pagar rumah, gitu loh. Jadi jangan ditipu seluruh rakyat. Jadi rakyat, saya ingin kita semuanya jernih. Nah, memang ini juga akan kita lihat. Kalau memang benar negara ini negara hukum, maka jaksa harus perbaiki dakwaan, maju asukan lagi.
Karena itu cara untuk mengadili perkara ini sampai tuntas. Kenapa rakyat sangat berharap kepada kelompok-kelompok taka? Ya mungkin yang di sana juga, yang di kelompok yang lain ada Bonatua, ada Bu Mercy, ya mungkin juga Bon Jovi dan lain sebagainya. Karena tidak bisa berharap pada pemerintahan Prabowo. Nyatanya udah 2 tahun diem aja dia. Apa yang mau diharapkan? Ya terpaksa lah kita harus kerja keras. Tadi udah disampaikan pada baca itu. Pejuang atau pahlawan belum tentu bisa menyelesaikan tugas ini secara tuntas. Tapi kalau kita hilang dipanggil Yang Maha Kuasa, tinggalkan dunia ini, kita berharap generasi di bawah kita, anak kita melanjutkan sampai terbongkar. Nah, ini jadi presiden sangat negatif buat kita. Di luar negeri pun jadi bahan olo-oloan Republik Indonesia ini. Gara-gara Jokowi ini jelek sekali. Itu yang saya katakan. Kita juga rakyat. Ya, saya mewakili rakyat dengan beberapa ormas yang ada di sini. Sangat berharap. Kita berharap inilah yang mewakili kita untuk menegakkan kebenaran, kejujuran. Darah melangkah membentuk kembali negara Indonesia yang katanya berdasar hukum, negara demokrasi. Karena kita dengar, terus saya aja kata, Presiden Prabowo dari sebelum dilantik sampai dilantik nggak tahu udah berapa puluh kali dia mengatakan akan menegakkan hukum. Kasus ini udah bergulir hampir berapa tahun? Lebih 5 tahun mungkin. Tapi Prabowo berkuasa udah hampir 2 tahun. Sedikit pun tidak ada memberi respon terhadap upaya-upaya menegakkan hukum berkaitan dengan kepalsuan ijazah manusia yang namanya Jokowi yang telah merusak bangsa ini. Karena itu kita berharap pada ini. Jadi saya aktivis akan mengikuti semua kelompok yang mengejar ijazahnya Jokowi. Orang cerdas harusnya kita curiga pada saat orang baik dibisukan. Ingat sekali lagi, orang yang cerdas harusnya kita curiga pada saat orang yang baik dibisukan. Tidak boleh bicara di mana-mana. Harusnya pada saat itulah kita curiga. Kami di sini benar, kami di sini setia kepada tujuan perjuangan, bukan setia kepada tokoh siapapun itu. Pada saat tokoh itu mulai belok kiri belok kanan kayak bajai, kami tetap akan lurus. Kami tetap akan mengejar apa yang menjadi cita-cita perjuangan kami. Kami memang menitipkan nilai perjuangan kepada para akademisi, para pejuang yang saat ini mungkin sudah bebas ya. Ya, karena apa? Karena memang sudah tidak ada nilai kebenaran selama ini di Indonesia. Tetapi orang yang ikut mengkhianati kebenaran itu, walaupun siapapun itu, masuknya dia dari pejuang atau dari apa, tetap menjadi pengkhianat. Dan malah aku melihat sekarang malah bergeser. Yang harusnya kita menjadikan ijazah itu adalah substansi dari persoalan negara ini bukan. Malah tujuan kita malah membebaskan teman-teman kita. Kita memang mau kok bebas. Memang dipikirnya kita tidak setia. Tidak, kita setia. Kita setia kepada teman kita, kita setia juga kepada tujuan perjuangan kita. Tetapi pada saat teman kita yang kita ikuti, yang kita bela, yang kita selalu kawal, tidak lagi setia kepada kita, apakah kita harus tetap setia kepada dia? Ingat, kita ini relawan bukan serpihan rengginang, bukan. Kita ini adalah komponen yang paling penting dalam perjuangan ini. Ingat ya, kami ditinggalkan. Ya, oke, kita stop di situ. Lalu random lagi ini.
Jika kemudian seorang yang sangat kami banggakan mulanya, seorang anak muda yang luar biasa, doktor yang kami percaya waktu itu, yang membuat kami semakin kuat untuk berangkat ke Jogja dan Solo, Rismond Hasiholan Sianipar. Dengan caranya sendiri, dia meninggalkan juga medan perang, ya, yang tentu saja dikomandai oleh salah satu pengacara yang juga ada di Taka tadinya. Setiap kali meninggalkan hal tersebut memberikan luka di hati kami. Tapi sayangnya ada luka lagi yang lebih perih. Ketika saya harus mengatakan ya bahwa pukulan-pukulan tidak berhenti datang kepada kami. Sylvester Stallone itu pernah mengatakan, bukan penting seberapa kuat engkau memukul, tetapi yang penting adalah seberapa kuat engkau menahan pukulan tersebut dan berapa tahan engkau dipukul. Inilah pukulan-pukulan itu. Hingga pada akhirnya tanggal 13 Juli 2026 bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kalau tidak salah, orang yang saya sayangi pribadi ya, dan juga semua sayangi, yaitu saudaraku Roy Suryo, mengatakan bahwa benar ada surat yang saya tuliskan pada hari Sabtu 11 Juli 2026 yang lalu untuk menegaskan bahwa yang akan mendampingi saya dalam sidang pokok perkara tidak hanya di pra-peradilan, akan tetapi juga yang akan mendampingi saya pada pokok perkara, yang salah satunya adalah tim yang saat ini yang berisikan, dia menyebutkan nama Gofur Sangaji dan Soraya. Dua orang ini tercatat adalah pengacara-pengacara Taka tadinya. Itu mungkin tidak terlalu menyakitkan sampai beliau mengatakan bahwa tidak ada lagi tim yang boleh mengatasnamakan kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa, karena dia, oknum yang dimaksud, dan itu kemungkinan besar yang dimaksud adalah Ahmad Kosinudin, tidak mengikuti persidangan dan tidak mengikuti yang namanya pra-peradilan, bahkan menegasikan eksepsi yang hari ini sedang diupayakan oleh Dr. Tifa. Beliau juga menyayangkan bahwa kawan-kawannya menjadi korban. Saya persingkat, saya ingin mengatakan, Bang Roy Suryo, saudaraku yang aku sayangi sampai hari ini, saya ingin mengatakan bahwa janganlah engkau merusak rumah kami. Taka adalah satu-satunya rumah yang dari awal hingga akhir membersamai kami para tersangka yang tinggal tersisa 3 ini. Saya, Kurnia Trayani, Rustam Effendi, dan Rizal Fadilah. Jika Anda, bahkan Roy termasuk ya, dan lalu dia sendiri yang memutuskan kuasa itu begitu. Jangan katakan bahwa karena keras, karena engkau hendak membela, jangan kau korbankan klienmu. Kau katakan kepada dirimu untuk masuk ke dalam penjara dan mintalah kuasa kepada rakyat, bukan kepada kami. Ya, hari ini tanggal berapa nih? 23 Juli 2026. Persidangan Tifa itu eksepsinya atau nota perlawanannya diterima. Dan mereka bersorak-sorai. Artinya mereka merasa senang kalau tidak sampai ke sidang pokok perkara. Tapi mereka menantang Pak Jokowi hadir. Di mananya munafiknya itu? Itu namanya bukan pejuang, pengecut, penakut. Harusnya kalian nggak usah buat nota perlawanan atau eksepsi saat itu, ya kan? Langsung. Iya. Belum. Ya, harusnya kalian tidak buat nota perlawanan, langsung masuk sidang pokok perkara, pemeriksaan saksi, bukti dan ahli. Ini kok kalian lakukan nota perlawanan, diterima malah senang. Terus apa yang membuat kalian head to head katanya sama Pak Jokowi? Katanya menyiapkan 2000 pertanyaan ya untuk Pak Jokowi, ya kan? Saya pun, saya sudah siapkan untuk menjadi saksi kok. Ya, gimana ini? Katanya pejuang kebenaran, keadilan, bukan pejuang lendir, ya kan? Harusnya kecewa, harusnya sejak awal nggak usah nota perlawanan dilakukan. Ini malah berteriak-teriak menang. Menangnya di mana? Ya, menangnya di mana coba? Justru ya dalam hal ini Kozinudin jadi prediksinya kok jadi benar ya.
Dalam arti kalian yang meminta nota perlawanan itu, ya, tapi nanti dituduh Pak Jokowi lagi skenarionya supaya skenario penyelamatan Jokowi sempurna katanya. Ya enggak lah, kalian yang mengajukan nota perlawanan. Tapi intinya kami sebagai kuasa dari pihak korban pun atau saksi pelapor melihat memang putusan ini hanya sekedar mengkoreksi konstruksi pasal dan ini bisa segera untuk diperbaiki dakwaan dan kembali dipersidangkan di PN Jakarta Timur. Terburu-buruannya sih dari jaksa sendiri mengharapkan sampai nyampe 21. Sebenarnya kalau saya lihat sih pihak jaksa juga sudah melakukan perumusan dengan cukup baik dan cermat ya. Tapi kembali lagi inilah hukum ini bisa dipandang dari berbagai perspektif ya. Dan kita menghormati namanya koreksi dari pihak majelis juga ini baik. Karena jangan sampai nanti kan majelis pada saat mempelajari dakwaan sendiri menjadi kebingungan karena dianggap ini terjadi ambiguitas. Nah, karena itu juga kita harus menghormati juga pandangan majelis karena bagaimanapun nanti kan yang memeriksa, mengadili dan memutus adalah majelis. Jadi kalau majelis bilang tolong dakwaannya diperbaiki, konstruksinya harus disesuaikan nih, jangan terjadi ambiguitas. Ya kita harus hormati itu. Artinya jaksa atau pihak penyidik sendiri ini tidak memahami pengakuan baru. Bukan nggak. Kembali lagi kalau menurut saya sebenarnya sudah membuat dengan cukup baik. Tapi ini kan soal kecermatan melihat semacam persoalan-persoalan ya di dalam sebuah konstruksi dakwaan dan kembali lagi ini sebuah putusan kita harus hormati. Ya. Tidak perlu lagi untuk diperdebatkan, tinggal diikuti dan diperbaiki lalu diajukan kembali ke persidangan. Betul. Jadi setelah diperbaiki mungkin butuh waktu ya. Setelah itu nanti didaftarkan kembali dan akan dibacakan kembali dari awal. Berapa lama Bang waktunya? Kembali ke pihak jaksa. Sebenarnya kalau mau bicara hitungan hari selesai karena tinggal merubah pasal saja. Kan bicara kuhap lama, kuhap baru, dia minta konsisten. Kalau menggunakan kuhap lama, kuhap baru, jangan terjadi dalam konteks dakwaan yang subsidiar. Hanya itu sih. Oke, makasih semua. Nah, setelah video kita kali ini silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Pendapat kalian seperti apa? Pendapat kalian juga seperti apa akhirnya drama kasus ijazah Pak Jokowi ini, yang tadinya nantangin Pak Jokowi untuk membuktikan, memperlihatkan ijazahnya di persidangan, ya tertunda ya. Mereka yang nantang sekarang mereka berbahagia karena hakim memutuskan perkara untuk Tifa ini dihentikan. Waduh, kalau kata Rismon, munafik ini orang, ya kan? Saya Barceka undur diri, jumpa lagi kita next video. Assalamualaikum, bye-bye.